Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Syifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang indah, pagi yang cerah ini kita diberikan oleh Allah karunia yang besar berupa iman yang kokoh. Tadi malam bangun malam, sorenya kita sholat tarawih, kemudian kita masih sholat subuhnya berjamaah, paginya masih bisa ngaji lagi. Maka satu karunia yang tidak semua yang jelas orang mendapatkan seperti itu. Hanya orang-orang pilihan Allah sajalah, ya. Dari pilihan-pilihan nanti akan dipilih lagi yang terbaik lagi terbaik sampai mengerucut yang paling baik siapa di antara mereka. Jemaah yang berbahagia, sebenarnya hari ini saya akan menerangkan Lailatul Qadar dengan iktikaf saja. Namun saya pikir Ramadan yang tinggal 10 hari ini, saya hanya bisa ketemu beberapa kali ini. Kalau saya mengikuti terus yang baru, yang ini, maka agak susah. Maka akan saya masuk pada materi yang paling pokok, yang inti, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, semuanya jadi termasuk nanti menghadang Lailatul Qadar atau menyambut Lailatul Qadar dan iktikaf. Apa artinya iktikaf? Maka di sini saya akan sampaikan nanti tentang ibadat di bulan akhir di bulan Ramadan. Apa saja yang kita perlukan ibadat ini? Yang pokok, yang utama. Sehingga kita betul-betul nanti keluar Ramadan ini menjadi manusia yang sudah terbersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang itu kalau saya ikut
terawih atau tarawih itu, mendengarkan ceramah dan ikut sholatnya sudah kesusu-susu, sholat sebentar saja tergesa-gesa, satu ayat rukuk kadang-kadang, kemudian ceramahnya juga demikian, kadang-kadang susah gak mendapatkan apa-apa rasanya ini. Iman. Padahal di bulan Ramadan ini mestinya kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang banyak, sehingga bisa kita melejit derajat kita menjadi derajat orang-orang berilmu. Tidak hanya sekedar orang beribadah, tapi orang beribadah yang berilmu, yang di sisi Allah mempunyai nilai khusus, tidak sama dengan yang abid saja, tanpa orang alim. Kita usahakan alim dan abid, orang yang berilmu dan ahli ibadah. Baiklah, ya. Supaya nanti kita bisa, maka kita masuk, ya. Saya akan masuk sekarang kan sudah masuk bulan terakhir, ya, bulan terakhir di bulan Ramadan. Saat-saat malam qadar itu turun dan iktikaf dan lain-lainnya. Jadi sisa yang saya bahas di sini nanti adalah amalan-amalan Nabi di bulan terakhir, supaya kita bisa mencontoh Nabi. Kita tidak usah mencontoh selain Nabi, kita contoh aja Nabi. Pendapat-pendapat itu meskipun dia doktor, meskipun dia profesor atau yang lain, kalau dia menyelisih Nabi ya kita tidak ikuti. Ya, kita ikuti apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Nabi, kita ikuti jejaknya. Insya Allah dengan demikian kita akan semakin lebih dekat dengan Nabi. Kata Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ya, maka ikutilah aku, yakni sunnah Nabi, apa yang diajarkan Nabi. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, maka Allah akan cinta kepada kita, akan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi kita. Baiklah jemaah yang berbahagia. Namun sebelumnya seperti ini, kita ada yang kaitannya dengan malam qadar, karena di 10 terakhir itu ada 7 amalan, ya, ada 7 amalan yang menjadi pokok yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita ikuti, ya. Maka kalau bisa dicatat, ya dicatat aja. Saya tidak bisa membuat itu, namanya, ya, yang di slide itu belum belajar, belum ada yang ngajari, ya, bagaimana caranya. Ya, masih belum bisa, sehingga nggak bisa nulis begitu. Seandainya bisa nulis enak, tinggal ngomong saja, di situ sibuk nulis. Tapi di sini enak saya ngomong dan di situ yang nulis. Nah, sebelum kita baca Al-Quran yang sudah dibaca surat Al-Dukhan, yang membaca Al-Quran siapa Putri? Katmi Ustaz. Ya, yang membaca surat Al-Dukhan ayat 1 sampai 8, ya, pendek-pendek ayatnya, ya. Ini adalah peristiwa hampir sama dengan surat Al-Qadar, inna anzalnahu bi lailatul qadar, hampir sama dengan itu. Dan ini juga menerangkan peristiwa tentang terjadinya turunnya malam qadar dan apa yang terjadi di malam qadar itu. Ya. Jadi baca itu menentukan ayatnya, ya tentunya ya diambil yang ada korelasinya sehingga kita bisa mengerti. Baik, kita masuk aja membaca Al-Quran dulu supaya kita langsung bisa nanti membahas materinya, dan nanti setelah itu yang mau masih memperdalam barangkali boleh bertanya mumpung Ramadan, ya, persoalan-persoalan Ramadan. Ini banyak sebenarnya yang belum saya terangkan tuh, ya, yang berkaitan bagaimana doa, apa sih mana doa dikabulkan oleh Allah itu, apakah harus sesuai dengan yang kita minta, dan seterusnya, ya. Ini nanti boleh ditanyakan di luar konteks atau pada saat kita tanya jawab atau nanti waktu sesi 3 yang biasanya sudah agak sepi, ya, monggo silakan. Nanti kalau kurang jelas ditanyakan sejelas-jelasnya. Jangan sampai kita mencari ilmu itu tengah-tengah, setengah ngerti, setengah enggak. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Suatu saat terbentur sesuatu, kita
bingung sendiri. Dan kita punya teman yang akrab, guru yang tidak pernah memukul kita, ya, guru yang senantiasa jujur memberi nasihat kepada kita, yakni buku. Jadi buku adalah guru yang tidak pernah memukul kita. Dan dia telaten mengajari kita membaca terus-menerus. Baiklah, monggo Bu, dibaca dulu Al-Qur'annya surat Dukhan, surat nomor 44, ayat yang 1 sampai ayat 8 saja. Sebenarnya sampai ayat 14, tapi kok kebanyakan. Monggo Bu. Yes, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu huwas sami'ul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab yaitu Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu orang-orang yang meyakini, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang dahulu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mana ini? Ustaz di mute Ustaz, masih belum suara Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Bu Katmi, membacanya bagus, hanya saja pembaca terjemahnya tergesa-gesa. Jadi kalau kita membaca terjemah sehingga kita itu mengerti apa yang diterjemahkan di situ, jangan tergesa-gesa, ya, karena dengan ketergesa-gesaan kita nggak paham nanti, ya. Jadi meskipun membaca sudah benar, tapi juga bacanya terjemahnya usahakan juga benar, tidak usah tergesa-gesa. Jadi hamim. Ini namanya huruf muqatta'ah, huruf potong yang tahu maknanya
Ya hanya cuman Allah semata-mata. Karena semua ahli tafsir mengatakan ini diserahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Ayat yang kedua, wal kitabil mubin. Allah bersumpah. Ya, yang disumpah dengan kitab yang mubin. Kitab yang menjelaskan, kitab yang terang benderang isinya. Dia sudah menerangkan baik dan buruknya. Wal kitabi demi kitab Al-Quran. Al-Mubini yang penuh penjelasan dengan rinci dan jelas. Ya, yang buruk sudah dijelaskan, yang baik sudah dijelaskan. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan, inna sesungguhnya kami, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, anzalnahu telah menurunkan hunya yaitu Al-Quran, ya, fi lailatin di dalam satu malam, mubarakatin yang penuh berkah, yaitu malam Al-Qadar, malam 1000 bulan, ya, seperti inna anzalnahu fi lailatil qadar, ya. Inna kunna mungdirin, inna sesungguhnya kami Allah, kunna adalah kami, mungdirin orang yang memberi peringatan. Ya. Jadi Allah lah yang memberi peringatan langsung kepada manusia ini lewat Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu fiha, di dalamnya, yufraku kullu amrin hakim, segala sesuatu sudah diputuskan perkaranya, ya, dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan dari Allah. Jadi kita jadi orang muslim, jadi orang kafir, atau jadi apa saja, itu sudah keputusan Allah. Hanya saja kita itu diberi akal oleh Allah Ta'ala dan dijelaskan. Setelah akal diberikan, dijelaskan, turunkan kitab juga. Di dalam kitab itu dijelaskan, ya, kalau akalnya sehat bisa memahami, calonnya orang yang bahagia itu sudah ada, calon orang celaka sudah ada. Maka silakan pilih mana yang pilih. Maka fiha di dalam, ya, di dalamnya, di dalam itu pada malam itu, yaitu malam Qadar itu, yufraku kullu amrin hakim, segala sesuatu diputuskan perkaranya secara cukup bijaksana. Ada yang mengatakan bahwa takdirnya manusia ditentukan pada malam Qadar. Jadi pada malam Qadar itu orang-orang itu takdirnya apa akan disampaikan, dibacakan malaikat untuk menentukan, dituliskan takdirnya sampai malam Qadar berikutnya. Bagaimana ya dia yang akan terjadi nanti. Amron min indina, ya, sebagai perintah dari sisi kami. Ya. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami ialah yang telah mengutus para nabi dan para rasul. Malaikat diutus menyampaikan wahyu kepada nabi atau rasul. Rasul disuruh diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Tujuannya apa? Mengenalkan Allah. Mengenalkan syariat-syariatnya. Mengenalkan tata cara untuk beribadah kepada Allah. Semua nabi seperti itu. Dilarang berbuat syirik. Ya, karena syirik sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah berfirman, meskipun besok engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa, ya, dalam hadis qudsi itu, sebesar atau seberat bumi, kemudian datang kepadaku tanpa mempersekutukan sedikit pun aku dengan yang lain, maka aku akan ampuni sebanyak itu juga, ya, sebanyak sebobot bumi itu juga. Jadi dosa itu tidak ada artinya di hadapan Allah kalau kita tidak syirik, ya. Karena kita memang diberi nafsu, ya, susah kita mengendalikan diri kita kalau kita tidak dibimbing oleh atau diselamatkan oleh Allah. Coba rasakan berapa orang yang bisa ikut kajian pagi hari ini. Padahal semua mengerti bahwa ngaji ini mesti lebih baik daripada tidur, ya. Tapi hawa nafsu mendorong, menarik kita kepada tidur, tapi tidak menarik kita kepada ikuti kajian. Nah, ini inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah Allah yang mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Ya, hari ini Pak Tomo minta izin, jadi nanti yang membacakan ayat-ayat itu, ya, mungkin yang lain, ya. Ibu atau bapak monggo terserah, ya.
Nggih, ya. Ini ibu-ibu atau bapak monggo terserah nanti bisa dibacakan. Kalau perlu dibacakan, kalau ada ya di sini. Sebenarnya kalau ada Pak Hakam itu punya bukunya, saya pinjami buku saya ini yang bisa nanti menjelaskan. Tapi Pak Hakam kok kelihatannya tidak kelihatan ngaji di sini, ya. Nggak tahu ada. gimana. Pak Hakam, nggak ada ya Pak Hakam ya? Nggak ada Ustaz, nggak ada Pak Agam. Ya, nggak ada. Biasanya ada, tapi nggak ngerti nggak ada. Baik, ya. Kemudian rahmatan sebagai rahmat min rabbik dari Tuhanmu dari Rabbmu. Jadi ditutusnya para nabi itu sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Innahu sesungguhnya dia Allah, ya. Wa dia Allah as-sami, maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Maka ada orang hamba yang dipilih menjadi orang baik sebaik-baiknya sampai diangkat jadi wali misalnya kekasihnya. Ada orang yang dibuat sesat karena akalnya nggak sehat seperti Fir'aun, ya, Namrud dan lain-lainnya, sesat-sesatnya, sejauh-jauhnya. Ada yang jinakan orang mukmin yang benar, ada yang munafik. Padahal orang munafik itu fitarkil asfali minan nar, mereka akan menempati neraka yang paling bawah, neraka kerak. Ya, ini memang ketetapan Allah. Karena mereka sudah diberi akal, tapi akalnya tidak digunakan. Rabbis samawati wal ard. Siapakah Rabb kita ini? Rabb yang disebutkan di sini, yang maha mengetahui, maha mendengar dan mengetahui itu, Rabbis samawati, dialah pencipta, ya. Langit itu ada 7 lapis, sab'a samawat, ya. Wal ardi, dan bumi juga ada 7 lapis. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang berada di antara langit dan bumi. In kuntum mukinin, kalau engkau termasuk orang-orang meyakini atas berita yang dibawa oleh Rasul itu. Ya. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ilahu selain ia Allah. Ya. Maka dari itu kita tidak boleh menyembah, mengagungkan, mencintai, taat, patuh kepada selain Allah, karena la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia Allah. Ya. Apa kekuasaannya? Yuhyi, dia menghidupkan orang-orang yang sudah mati, wa yumit, dan mematikan orang-orang yang bisa hidup. Jadi Allah mampu mematikan orang yang hidup, mampu menghidupkan orang yang mati. Jadi kita sekarang dihidupkan oleh Allah, diberi kehidupan, kemudian dimatikan dan besok dibangkitkan lagi. Maka Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 28 itu, kaifa takfuruna, ya. Bagaimana kamu bisa kafir, wa kuntum amwatan, padahal awalnya kamu itu menjadi orang yang mati. Fa ahyakum, kemudian setelah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa yumitukum, kemudian dimatikan, summa yuhyikum, dihidupkan kembali terakhir di akhir nanti. Ya, summa ilaina turja'un, kembali kepada kami, kalian dikembalikan. Bagaimana bisa kafir? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu tidak ada mati. Di dalam alam ruh itu mati. Tidak ada jasadnya. Kemudian ruh itu ditiupkan kepada cabang bayi, kemudian dia menjadi hidup. Lahir di dunia menjadi manusia, setelah itu mati kembali. Ya, ruhnya dicabut oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah, besok di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Ya. La ilaha illahu yuhyi wa yumit, Rabbu, ya. Rabbukum, Rabb kalian, pencipta kalian, wa Rabbul abaikum awalin, dan juga Tuhannya nenek moyang kalian. Oleh karena itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ada yang mengerti itu ayat berapa? Surat apa? Ada yang mengerti? Surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa? Ada yang mengerti? Ayatnya 21, ayat awal-awal itu, ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Tujuan penyembahan itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi taat. Oleh karena itulah
kita tidak boleh dalam beribadah itu diwakilkan kepada orang lain, ya. Masing-masing ibadah itu akan dikerjakan, ditanggung oleh sendiri-sendiri. Baik, sampai di sini dulu untuk tafsirnya ini. Kemudian kita masuk pada amalan-amalan Nabi di puluhan yang akhir di bulan Ramadan. Ya, ini penting sekali karena ini juga mau yang kita ikutin Nabi kita ini. Adalah Rasulullah SAW mengkhususkan puluhan akhir. Yang dimaksud puluhan malam akhir 10 malam terakhir atau 10 terakhir itu yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30 kalau Ramadan umurnya 30 atau tanggal 20 sampai tanggal 29 kalau Ramadan umurnya 29 hari. Ini disebut puluhan terakhir di bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan dengan beberapa ibadat yang tidak beliau kerjakan di 20-an pertama. Jadi 20 pertama tidak dikerjakan, justru di bulan terakhir saja Rasulullah mengerjakan. Ya, ini khusus ibadah khusus. Apa sekarang ibadah khusus yang dikerjakan oleh Rasulullah di puluhan terakhir ini atau 10 terakhir di bulan Ramadan ini? Di antara ibadat-ibadat yang beliau istimewakan ialah ibadah yang diistimewakan oleh Nabi di bulan terakhir itu yang pertama menghidupkan malamnya. Ya, saya bacakan dulu nanti dijelaskan. Menghidupkan malamnya. Yang kedua membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya yakni istrinya untuk sholat di malam-malam yang 10 itu. Jadi malam yang belum malam 10 terakhir, gak sholat sih, gak apa-apa. Tapi khusus malam 10 malam terakhir itu, Rasulullah bangunkan istrinya, bangunkan menantunya, dibangunkan anak-anaknya untuk diajak sholat malam. Karena saat itulah nanti akan turun rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengencangkan celananya. Nah, ini nanti ada artinya mengencangkan celananya, bukan celana diseperti toilet di berat itu, bukan. Sehingga tidak bisa napas itu bukan. Jadi apa maksudnya? Mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan celananya. Ya. Yang keempat, melambatkan berbuka hingga bersahur. Jadi 10 malam terakhir itu Nabi kita itu antara buka dan sahur itu jadi satu. Jadi tidaklah dibedakan. Karena saat itu sibuk Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Nanti akan diberikan rincian ya, penjelasannya. Yang keempat, ya, mandi di antara maghrib dan isya. Yang kelima. Ya, saya ulangi lagi dari satu ya, menghidupkan malamnya. Yang pertama menghidupkan malamnya, yang kedua membangunkan keluarganya, yaitu istrinya, untuk sholat di malam-malam yang 10 itu. Yang ketiga, mengencangkan ikat pinggangnya atau celananya. Yang keempat, melambatkan berbuka hingga sahur. Yang keempat. Yang kelima, mandi di antara maghrib dan isya. Ya. Yang kelima, mandi di antara maghrib dan isya. Yang keenam, mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, mengerjakan iktikaf di dalam masjid. Ya, ini. Nah, sekarang kita jelaskan rinciannya. Aisyah pernah berkata, karena Rasulullah SAW ada Rasulullah SAW itu, ya, yajtahidu fil ashril awakhirin. Rasulullah itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam ibadahnya di 10 yang terakhir, ya. Malah yajtahidu fi ghairi, yang tidak dia sungguh-sungguh di malam sebelumnya atau malam lainnya. Jadi Nabi SAW bersungguh-sungguh
ya, di puluhan yang terakhir. Jadi kalau tinggal 10 terakhir itu bersungguh-sungguh ibadahnya, segala macam itu yang tidak dilakukan pada puluhan yang pertama itu, 20 yang pertama ini. Tadi disebutkan menghidupkan malam-malam bulan yang terakhir dari bulan Ramadan. Apa maknanya? Ya. Apa maknanya menghidupkan malam-malam bulan yang terakhir di bulan Ramadan? Termasuk pada satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah ujarnya. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza dakhala asral awakhiri ya, apabila sudah memasuki 10 hari terakhir, ya, ahya ilaila, dia menghidupkan malamnya, wa eqadha, dan membangunkan ahlau, keluarganya, wa asadha mizaro, ya, mizaro itu artinya sabuknya, ikat pinggangnya. Jadi Rasulullah SAW itu apabila telah masuk bulan yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan celananya atau mengencangkan ikat pinggangnya. Sekarang yang dimaksud dengan menghidupkan malam, apa yang disebut menghidupkan malam? Menghidupkan malam maksudnya ialah menghidupkan seluruh malam, keseluruhannya, atau menghidupkan sebagiannya saja. Hanya saja tidak pernah kita temukan riwayat bahwa Rasul itu sholat malam semalam suntuk mulai habis isya sampai subuh, tidak pernah. Ya. Jadi temesnya yang dimaksud seluruh malam sebagian besar dari malamnya, atau paling tidak sebagian dari malam saja. Abu Ja'far Muhammad Ali menafsirkan menghidupkan malam itu dengan separuh malam. Sama dengan di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila ila qalilan, nisfahu awing kusmihu qalilan, aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Maka tolong dibacakan artinya surat Muzammil, surat nomor 73, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Monggo. Yang membacakan siapa? Buati terlempar. Monggo, Bu. Surat Muzammil. Oh, siap, ini ada Bu Ati. Nggih, monggo. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit. Lebih dari 1/2 itu. Ya, suaranya agak putus-putus. Baiklah ya. Ya ayyuhal muzammil. Iya. Suara saya betul-betul enggak, Bu? Enggak. Suaranya Ustaz enggak. Iya. Ya, mungkin di tempat itu sinyalnya yang enggak bagus ya. Iya, tempat saya habis. Ya. Baiklah ya. Ya ayyuhal muzammil, Allah Ta'ala memanggil kepada Nabi kita, ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya. Qumil lail, bangun di waktu malam itu, ila qalilan, kecuali sedikit sekali. Kamu boleh tidur sedikit, jangan sampai seluruhnya tidur. Ya. Apa? Nisfahu, separuhnya saja. Awing kusmiu, atau kurangi dari separuhnya. Jadi dia menghidupkan malam itu bisa separuh malam tambah sedikit, bisa separuh malam dikurangi sedikit. Itu. Ditunggal oleh As-Syafi'i dalam kitab Al-Um dari ulama Madinah yang menguatkan pendapat itu. Sebagian ulama tabi'in menukilkan dengan sholat isya, bahwa menghidupkan sholat malam itu diperoleh dengan sholat isya dengan berjamaah dan berniat untuk sholat subuh berjamaah. Jadi kalau sudah 10 malam terakhir itu, Bapak dan Ibu sekalian, usahakan untuk kita
niat sholat isya berjamaah, atau sholat isya berjamaah dan niat sholat subuh juga berjamaah. Berjamaah itu artinya sudah menghidupkan sholat malam. Bagi mereka yang biasa berjamaah, tidak ada masalah lagi itu. Tapi bagi mereka yang tidak biasa berjamaah, berat loh. Jamaah sholat subuh itu sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Man sholat bardaini dakhalal jannah." Siapa yang sholat subuh dan sholat asar itu berjamaah, pasti dijamin masuk surga. Kenapa? Sholat subuh itu berat. Sholat asar itu juga berat. Kalau yang berat itu saja dikerjakan dengan sempurna, apalagi yang lain, maksudnya seperti itu. Maka dari itu, menghidupkan malam itu paling tidak sholat isya-nya berjamaah dan subuhnya juga berjamaah. Ya. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, jadi dalam kumpulan kitab hadisnya, sampai berita kepadaku, kata Imam Malik, bahwa Ibnu Musayyab berkata, ya, barang siapa menghadiri sholat isya dengan berjamaah di malam Qadar, maka ia sungguh telah mengambil bagian dari malam itu. Jadi kalau kita kepingin mendapat bagian paling tidak, ya, malam Qadar dianjurkan paling tidak itu setiap bulan Ramadan ini isya-nya pasti berjamaah. Itu paling tidak minimal. Itu untuk mendapat bagian Lailatul Qadar atau malam Qadar. Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya dia berkata, ya, barang siapa yang sholat berjamaah isya dan subuh, ya, pada malam Qadar, jadi pas turun Lailatul Qadar, ya, itu ketepaan dia tadi sorenya, ya, sisanya berjamaah, kemudian subuhnya juga berjamaah, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian dari malam Qadar itu. Jadi pahalanya sudah dapat dia. Jadi malam Qadar meraihnya ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Tapi kenapa kita harus iktikaf? Nanti dijelaskan. Ada persoalannya, nah, dengan iktikaf itu kenapa kok harus iktikaf? Jadi sebenarnya untuk mendapatkan keutamaan malam Qadar itu usahakan sholat isya berjamaah dan subuh pun berjamaah. Kita sudah dapat bagiannya, belum keseluruhannya. Jadi kita masih membahas penjelasan ini. Kemudian dalam satu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Ason'ani, ya, bahwa Nabi bersabda, "Man sholat isya fi jama'atin fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadr." Barang siapa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah di bulan Ramadan, maka sungguh telah memperoleh Lailatul Qadar. Terus tapi tidak pernah putusnya. Jadi Allah Ta'ala itu sangat murah sekali kepada umat ini. Tetapi nanti dijelaskan apa kaitannya dengan iktikaf di dalam masjid. Kalau begitu sudah mendapatkan. Tentunya bobot nilainya juga berbeda. Ya. Ini ada satu riwayat lagi yang menunjukkan bahwa kesempurnaan mendapat malam Qadar. Itu caranya seperti ini menurut sabda Nabi. Diriwayatkan oleh Abi Dunya dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali bahwa Nabi SAW bersabda. Nabi pernah bersabda, barang siapa datang kepadanya bulan Ramadan, lalu berpuasa pada siang harinya, dia sholat malam pada malam harinya, dia pejamkan matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia pelihara kemaluannya, mereka dia jaga lidahnya dan tangannya, dan selalu berusaha sholat berjamaah, serta segera menghadiri sholat Jumat, maka sesungguhnya dia telah sempurna mendapatkan Lailatul Qadar dan memperoleh pahala pemberian Allah yang tidak ternilai harganya. Ya, perhatikan untuk mendapatkan malam Qadar, pahala Lailatul Qadar dengan sempurna, syaratnya yang pertama adalah
di bulan Ramadan itu puasa. Jadi orang yang tidak puasa itu tidak akan mendapatkan bagian. Ya. Puasa ini kalau menurut hadis ini, barang siapa datang padanya bulan Ramadan lalu berpuasa pada siang harinya. Tentunya mereka yang sakit atau bepergian itu ya memang mendapatkan rukhsah, ya, nggak jadi masalah. Kemudian dia sholat malam pada malam harinya. Maksudnya dia mengikuti sholat tarawih. Atau kalau tidak sholat tarawih, sholat sendiri di malam hari. Di bulan Ramadan. Dia pejamkan matanya dari melihat yang dilarang oleh Allah. Jadi tidak melihat auratnya wanita, misalnya tidak melihat sesuatu yang dilarang. Ya, pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Allah, serta mendengar yang dihindarinya. Kemudian dia pelihara kemaluannya, hanya tidak berzina, ya, kemudian tidak homoseks dan seterusnya, tidak perbuatan keji dijauhi. Lidah dan tangannya dan selalu berusaha sholat berjamaah. Selalu berusaha sholat berjamaah. Jadi tangannya, kemudian lidahnya dijaga, kemaluannya dijaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga di sini lidahnya, tangannya, serta berusaha sholat berjamaah dengan segera. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah semuanya. Jamaah. Serta bersegera menghadiri sholat Jum'ah. Jadi tatkala sholat itu tentunya bapak-bapak, karena ibu-ibu tidak wajib untuk sholat Jum'ah, ya, dan untuk sholat berjamaah pun di masjid tidak diwajibkan. Itu yang dikerjakan di rumah saja. Begitu azan, ya, itu segera dia mempersiapkan diri untuk sholat. Kalau ada tidak dekat musola, ya sholat di musola. Kalau tidak, sholat di rumah untuk ibu-ibu tentunya. Maka sungguh dia telah sempurna mendapatkan Lailatul Qadar dan memperoleh pahala pemberian Allah yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, khusus di bulan Ramadan, jangan ada di antara kita jamaah asifah ini yang sampai tidak sholat berjamaah. Ya. Jangan sampai ada yang tidak sholat berjamaah. Atau iman kalau kita sampai jamaahnya masbuk. Ya. Jadi kita jamaah tapi sering masbuk, itu juga nggak ikut dalam hitungan. Karena bersegera menghadiri sholat Jumat itu juga penting. Jangan sampai kita masuk Jumatan, khotib sudah naik mimbar. Karena tidak ada catatannya nanti di sana. Itulah ya yang perlu diperhatikan kalau kita ingin mengais ya malam Qadar dengan sempurna. Tadi dijelaskan siapa yang dalam malam Qadar ini pas turun Lailatul Qadar. Ini tidak ada pas turun Lailatul Qadar. Ini secara umum. Pas satu turun Lailatul Qadar, ya, barang siapa bersolat berjamaah isya dan sholat subuh berjamaah, saat itu, saat malam di mana Lailatul Qadar turun, maka dia sudah mengambil bagian yang besar dari Lailatul Qadar, malam Qadar. Karena mendapat satu malam Qadar saja, itu seakan-akan umurnya sudah bertambah 83 tahun 4 bulan. Bagaimana kalau kita mendapatkan 2 Lailatul Qadar, 10 Lailatul Qadar, keutamaan ibadah kita menjadi keutamaan yang sempurna. Jadi saya ulang ini, ringkasnya sekurang-kurang usaha menghidupkan malam itu ialah berusaha supaya dapat sholat isya dengan berjamaah dan berusaha juga untuk berjamaah pada sholat subuh. Itulah sekurang-kurang buat orang yang buat memperoleh hasil minimal dari pahala menghidupkan malam-malam Qadar. Jadi menghidupkan itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian Imam Nawawi berkata, keutamaan sholat malam dan tilawat itu dicapai dengan sedikit sholat dan sedikit tilawat. Jadi meskipun kita sholatnya tidak banyak, ya paling 2 rakaat atau 4 rakaat, tilawatnya itu 1 lembar atau setengah lembar, maka
itu sudah dianggap tilawat, ya. Jadi, tapi makin banyak kita sholat dan tilawat, makin bagus dan makin disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang menerangkan hasil keutamaan dengan sedikit sholat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah ibnu Amr bin As, Nabi pernah bersabda. Nah ini kalau bisa usahakan kita memilihnya. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat malam dengan membaca 10 ayat Al-Quran. Sholat tahajudnya, ayat Al-Qurannya yang dibaca paling tidak 10 ayat. Ya? 10 ayat dalam sholat itu. Maka tidaklah bagi dia dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang melalaikan. Bukan termasuk orang-orang yang ghafil, orang yang lalai, tapi termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Membaca 10 ayat saja. Kemudian, dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka dicatatlah ia sebagai golongan orang-orang yang qanitin, artinya orang yang taat kepada Allah. Jadi sholat malamnya bisa baca 100 ayat. Jadi usahakan bisa 100 ayat. Ya. Kalau kita sholat 2 rakaat yang bisa lebih dari 100 ayat, rakaat pertama ya kita baca misalnya amayata sa'alun. Ya, tadi rakaat jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Ya. Atau rakaat pertama surat Mursalat 50 ayat. Kemudian amayata sa'alun 40 ayat, sudah 90 ayat. Kemudian kalau kita masih ada rakaat ketiga dan 4, tentunya lebih dari 100 ayat. Siapa yang sholat malamnya membacanya, ya itu lebih daripada 100 membaca 100 ayat saja, dicatatlah dia dalam golongan orang yang qanit atau qanitin, orang yang taat kepada Allah. Dan barang siapa yang sholat dengan membaca 1000 ayat, nah, 1000 ayat kalau 1 juz di dalam surat Al-Baqarah itu juz pertama sampai 141 ayat. Itu 1 juz. Kalau 2 juznya 252 ayat ya. Kemudian 3 juznya sampai ditambah lagi surat Al-Imran sampai 90 ayat itu. Jadi kira-kira kalau 1000 ayat, ya 4 juz lah, gitu lah. Ya 4 juz kalau 1000 ayat. Tetapi kalau kita baca ayat surat-surat pendek, ya tidak sampai, ya tidak sampai. Jadi misalnya tadi, kalau kita misalnya surat Al-Insan, kita mulai misalnya. Al-Insan itu 31 ayat, surat Mursalat yang sudah kita baca tadi, ya kemarin itu ada 50 ayat. Surat An-Naba itu sudah ada 40 ayat, surat An-Naziat itu 46 ayat, surat Abasa ya, Watawala 42 ayat, dan seterusnya surat Takwir 29 ayat. Insya Allah kita membaca 2 atau 3 surat dalam 1 rakaat itu bisa saja dan diperbolehkan. Rasulullah membaca lebih daripada 1 surat dalam 1 rakaat ini. Bisa ya. Ini seperti itu keutamanya. Jadi paling tidaklah kita usahakan jangan, saya lihat itu di masjid-masjid itu 1 rakaat salah, 1 rakaat ruku ya. Bacanya memang surat Al-Baqarah. Innalladzina amanu ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Allahu akbar, 1 ayat. Yang medit sekali sama Allah Ta'ala. Dia ingin mendapat rahmat di bulan Ramadan, tapi membaca ayat Al-Quran sangat bakhil dia ya. Dirinya sangat bakhil. Jadi kalau bisa jangan baca 1 ayat. 8 rakaat ya cuma 8 ayat lah ya. Ya. Ini sedikit. Kalau 2 ayat cuma 16 rakaat. 16 ayat. Kayak paling tidaklah kita usahakan baca ya 100 ayat. Begitulah 100 ayat itu. Ya pakai aja. Ya misalnya surat Sabiqi saja 19 ayat. Ya. Ini surat ini Al-Ataka Hadis Al-Ghasiyah
26 ayat. Ya. Wal fajri kita sudah 30 ayat. Jadi sebenarnya kita juga bisa dengan surat-surat pendek yang sudah kita hafal ini, kita mengerjakan 100 ayat. Insya Allah kita bisa sholat malamnya ini. Jadi kalau nanti di di masjid sholat itu nggak puas itu karena sholatnya pendek-pendek, malam hari bangun sendiri disempurnakan sholat nggak apa-apa. Jadi setelah sholat tahajud atau sholat tarawih itu malam hari sholat lagi diperbolehkan dan tidak ada satupun larangan makruh atau apa, tidak ada. Yang tidak boleh kalau sudah ikut witir lagi. Nah, yang ketiga tadi membangunkan keluarga untuk sholat malam di bulan yang akhir. Jadi Rasulullah membangunkan. Dalam hadis Abu Dzar diterangkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat malam bersama-sama sahabat pada malam 23, 25, dan 27. Itulah yang secara hadis yang sahih, yang Rasulullah berjamaah dengan para sahabat mengerjakan sholat malam 3 hari saja, 3 malam saja. Jadi kalau kita mau, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi ya, Umar bin Khattab melihatnya, ya, bahwa tatkala orang-orang semangatnya begitu besar, sholat di masjid ada diikuti 1 orang, 2 orang, ada yang 10 orang, akhirnya dikumpulkan jadi 1, ya, menjadi satu imam saja. Jadi tidak berpencar-pencar seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di dalam hadis Abu Dzar diterangkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat malam bersama sahabat pada malam 23, 25, dan 27. Disebutkan bahwa Rasul membangunkan keluarganya pada malam yang ke-27. Karena malam ke-27 itulah malam peluangnya. Ya, probabilitasnya, kemungkinannya untuk turun Lailatul Qadar ini paling besar. Oleh karena itulah tanggal 27 itu Rasulullah membangunkan keluarganya disuruh bangun malam. Fatimah yang sedang kemantenan itu pun dibangunkan oleh Nabi pada saat tanggal 27 Ramadan. Bahkan ada satu sahabat itu Anas itu Mu'ad itu bersumpah ya bahwa turunnya Lailatul Qadar itu tanggal 27 ya. Itu dia bersumpah seperti itu. Namun yang benar bahwa kadang-kadang berpindah, kadang-kadang 21, kadang 23, 25, ya, 27, 29, dan kadang-kadang di akhir Ramadan. Ya. Jadi kalau Ramadannya itu umurnya 30, 10 terakhir tanggal 21 sampai tanggal 30. Malam ganjil 21, 20. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau umurnya 30. Kalau umurnya 29, malam-malam ganjil itu mulai 20, 22, 24, 26, dan seterusnya. Oleh karena itulah 10 malam terakhir, karena kita tidak tahu umurnya Ramadan berapa, ya kita 10 itu semua dihidupkan aja. Semuanya pasti kita akan dapatkan salah satu di antaranya. Hal ini memberi pengertian bahwa sangat disukai kita membangunkan keluarga kita di malam yang ganjil, yang sangat diharapkan terjadinya atau turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam tanggal 27. Diriwayatkan atau Broni dari Ali, ujarnya adalah Nabi SAW membangunkan keluarganya di puluhan yang akhir di bulan Ramadan. Dan Nabi membangunkan pula semua anak kecil dan orang dewasa yang sanggup sholat. Jadi itu saking pentingnya untuk bulan Ramadan itu sampai dibangunkan. Anak-anak kecil pun ikut dibangunkan ya, supaya sholat bersama-sama dengan Nabi. Sufyan Ats-Tsauri ya, berkata, paling disukai bila seorang telah masuk ke bulan yang terakhir dari bulan Ramadan, supaya bertahajud dan meningkatkan ibadatnya, membangunkan istrinya, anak, ya, dan anak untuk sholat jika mereka sanggup melakukannya. Jadi bagi anak yang sudah sanggup, ya, diusahakan untuk dibangunkan untuk sholat tahajud bersama. Saking pentingnya seperti itu.
Dalam hadis yang sahih diterangkan bahwa Nabi mendatangi Fatimah dan Ali pada malam hari dan mengatakan kepada mereka, Allah tungkumani fayusaliyani, apakah kamu berdua tidak ingin bangun untuk sholat tahajud? Dibangunkan. Ya, menantunya Ali dibangunkan bersama anaknya, kemanten anyar pada itu, ya dibangunkan. Di dalam fikih sunnah itu disebutkan, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kamu dalam genggaman Allah. Kalau Allah mau membangunkan, nanti pasti dibangunkan. Itu kata Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi jengkel, ini manusia itu kalau diingatkan selalu sering membantah saja sukanya ini. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Muwatta Imam Malik menerangkan bahwa Umar bersolat malam hari beberapa yang digendaki oleh Allah. Apabila telah larut malam, Umar membangunkan istrinya dengan surat as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi membangunkan istrinya, kalau sudah malam, dia sholat lebih banyak lagi. Kemudian kalau tinggal beberapa jam untuk mendekati subuh ini dibangunkan istrinya, dibangunkan anaknya dan seluruh keluarganya yang bisa sholat. Ya. Yang keempat, arti mengencangkan celana atau mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi Rasulullah itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan perkataan Nabi mengencangkan celananya atau mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah bahwasanya Nabi meningkatkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan disisipkan seluruh badannya begitu dengan pakaiannya itu, kemudian dengan beribadah dengan tekun dan sungguh-sungguh, itu makna mengencangkan ikat pinggang atau mengencangkan celananya. Kemudian adalah yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengencangkan celana ialah bahwa Nabi selama 10 hari terakhir tidak menyetubuhi 9 istrinya. Jadi kalau kita mau gitu Nabi, mulai tanggal 10 sampai hari raya tidak menyentuh istrinya. Ya, tidak menyentuh istrinya karena sibuk beribadah kepada Allah. Ya tentu. Kenapa? Karena Nabi itu iktikaf. Dan dia iktikaf di dalam masjid itu tidak mungkin pulang untuk kumpul dengan istrinya. Tidak mungkin. Karena akan batal iktikafnya. Wala tubasiruhunna wa antum akhifuna fil masjid. Demikian juga para sahabat yang mengikuti jejak Nabi. Tapi kita itu kadang-kadang ya iktikaf itu apa ya, jam 12 malam atau jam 1 berangkat. Nanti jam 3 setelah nasi bungkusnya itu dibagi, sahur, kita makan sahur pulang. Ya, mestinya kan langsung sholat subuh di sana dan dilanjutkan mestinya. Ya, tidak. Ya, kita itu ya sudah lumayan ada nilainya daripada tidak sama sekali. Inilah tafsir yang diberikan oleh para salaf dan imam-imam yang mutaqaddimin, di antara ialah As-Sufyan Ats-Tsauri. Dalam hadis Aisyah dan Anas diterangkan bahwa Nabi tidak tidur bersama istrinya pada bulan yang akhir, ya, itu hingga berakhir bulan Ramadan, ya tentunya ya. Rasul biasanya iktikaf di bulan yang terakhir. Orang yang dalam iktikaf tidak boleh mendekati istrinya, maka Nabi mendekati istrinya pada bulan pertama dan kedua. Setelah bulan ketiga dia konsentrasi untuk iktikaf di dalam masjid. Jadi kalau bulan pertama kedua bolehlah ya kita kumpul dengan suami istrinya. Kalau ketiga itu ya kalau kita mengikuti sunnah ya tidak mengumpuli lagi istrinya dan sibuk iktikaf di dalam masjid. Ya. Yang kelima, melambatkan berbuka hingga sahur. Ya, satu lagi. Nah, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asim dari Aisyah, ujarnya adalah Rasulullah SAW bila memasuki bulan Ramadan, beliau mengerjakan qiyam Ramadan dan beliau tidur. Apabila telah memasuki bulan akhir, beliau menjauhi istrinya, mandi di antara 2 azan dan makan malam dijadikan satu sahur. Jadi Rasulullah itu
kalau sudah 10 malam terakhir, itu sahur dan buka itu jadi satu. Tapi Rasulullah melarang para sahabat untuk melakukannya. Tatkala para sahabat itu dilarang itu usul kepada Nabi, kenapa engkau mengerjakan sedangkan Nabi larang? Aku diberi makan dan minum oleh Allah, kamu tidak akan kuat puasa wisal seperti itu. Tapi oleh karena para sahabat itu ngengkel gitu, maka akhirnya diajak oleh Rasulullah puasa sampai sahur, dari sahur ke sahur saja, tidak sampai terus puasa terus menerus ya. Riwayat ini ditemukan oleh menunjukkan bahwa Rasulullah mengisolkan puasanya semata-mata bersama-sama sahabat hingga akhir bulan. Jadi pernah seperti itu karena para sahabat mintanya, ya, diriwayatkan Imam Ahmad adalah Nabi berwisol sampai sahur. Jadi wisol itu artinya puasa terus-menerus, tidak makan, tidak minum sampai sahur. Baik, sampai di sini dulu sementara. Kita lanjutkan mandi di antara maghrib dan isya, mencari malam qadar dan iktikaf. Ya, mulai dari keutamaan Lailatul Qadar, takrif iktikaf, kemudian ya, sebab-sebab dinamakan Lailatul Qadar dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan, masih ada besok. Dan sekarang saya cukupkan dulu. Monggo siapa yang gantikan Pak Alwi? Kalau Pak Alwi masih ada, HMA-nya masih ada. Monggo Pak Alwi.